Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari bidang Rohani Islam atau Rohis Himatika Unisba. Aku Hana Kartini, angkatan 2018 sebagai ketua bidang. Nama saya Usti Amalia. Di sini saya sebagai sekretaris bidang Rohis. Saya Rahadatul Aisy dari Matematika 2018 sebagai anggota bidang Rohani Islam. Nama saya Gina Enzelina, salah satu anggota bidang Rohani Islam Himatika Unisba dari angkatan 2018. Nama saya Muhammad Zakin, angkatan 2019. Di sini saya sebagai anggota bidang Rohani Islam. Bidang Rohani Islam merupakan salah satu bidang yang ada di Himatika Unisba. Himatika Unisba harus menyelenggarakan kegiatan yang bersifat religius yang melibatkan seluruh anggota Himatika maupun pihak luar, melakukan pembinaan dan peningkatan nuansa kehidupan tidak keluar dari ajaran yang menyimpang Al-Quran dan As-Sunnah. Bidang yang selalu mengadakan acara yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Bidang Rohani Islam mempunyai beberapa program kerja dan aktivitas kerja. Berikut beberapa program kerja Rohis dan pembahasannya. Tablik Akbar, yang dimana tujuan dari Tablik Akbar adalah yang pertama sebagai ajang silaturahmi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman mahasiswa dan masyarakat umum terhadap nilai-nilai Islam. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah mengarahkan pola pikir terhadap wawasan yang dimiliki oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Sasaran dari Tablik Akbar yaitu seluruh mahasiswa Fakultas MIPA dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi di sini saya memegang program kerja Rihlah. Rihlah itu adalah kegiatan yang dilaksanakan satu kali dalam satu periode kepengurusan Himatika. Rihlah ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga matematika dan juga untuk meningkatkan rasa peduli antara sesama. Untuk program kerja selanjutnya ada Safari Ramadan. Jadi Safari Ramadan ini kegiatan yang dilaksanakannya di bulan Ramadan yang bertujuan untuk memperkokoh ukhuwah sesama muslim, mempererat silaturahmi, dan juga ada sasaran dari Safari Ramadan itu sendiri yaitu sasarannya mahasiswa aktif matematika, alumni, dan juga eksternal. Berikut aktivitas-aktivitas kerja Rohis dan pembahasannya. Yang pertama ada keputrian. Keputrian diadakan dalam rangka untuk menerapkan kebiasaan yang positif dan mengajak seseorang dalam hal kebaikan. Dan tujuan dari keputrian ini yaitu untuk mempererat tali silaturahmi dan menumbuhkan rasa solidaritas antar warga Fakultas MIPA, juga paling penting yaitu menambah wawasan tentang keakhwatan. Dan yang ketiga itu ada sasarannya. Sasaran dari keputrian ini yaitu mahasiswi Fakultas MIPA yang ada di lingkup Ikatan Keluarga Besar MIPA. Untuk aktivitas kerja selanjutnya yaitu ada kajian matematika. Nah, kajian matematika ini selama satu periode dilaksanakannya 2 kali, yang mana tujuannya itu menambah wawasan dalam bidang keislaman, mempererat silaturahmi. Nah, dan juga sasaran dari kajian matematika ini mahasiswa aktif matematika. Bedah ayat, yang dimana atau tujuan dari bedah ayat adalah mempelajari bagaimana atau tata cara membaca Al-Quran dengan baik, kemudian mempelajari ilmu-ilmu tajwid, dan yang terakhir adalah mempelajari tentang makharijul huruf. Sasaran dari bedah ayat ini adalah seluruh anggota himpunan mahasiswa matematika, yang dimana waktu pelaksanaan bedah ayat itu ada 2, ketika rabid atau rapat bidang, dan yang kedua ketika rutin. Aktivitas kerja Reminder. Reminder ini bertujuan untuk saling mengingatkan antara keluarga Himatika dan juga agar kita semua selalu istiqomah dalam hal kebaikan dan juga berlomba-lomba dalam hal beribadah. Kajian online itu
kegiatan yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan ilmu berupa kajian Islami. Dan tujuan dari kajian online itu adalah untuk menyampaikan ilmu-ilmu berupa kajian Islami, tetapi tidak hanya kajian Islami, juga bisa tentang adab-adab Islam, motivasi, terus ada kisah-kisah inspiratif. Dan biasanya kajian online ini diupload di media sosial Instagram Himatika atau di official akun Himatika Unisba. Sasaran dari kajian online itu sendiri adalah mahasiswa aktif matematika yang mengikuti media sosial dari Himatika atau bisa umum. Selanjutnya yaitu akar yang saya pegang adalah kalender Hijriah, yang dimana tujuan dari kalender Hijriah adalah untuk mengenalkan kepada seluruh mahasiswa matematika dan masyarakat umum mengenai tanggal atau hari-hari yang spesial dalam bulan Islam atau bulan Hijriah. Itu dia program kerja dan aktivitas kerja yang ada di bidang rohis. Selanjutnya kita akan membahas materi kaderisasi bidang rohis yang berjudul kaderisasi pada masa Rasulullah. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang bentuk pengkaderan Rasulullah SAW. Kaderisasi atau pengkaderan memiliki arti yaitu proses, cara, atau perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader gitu kan. Jika kita merujuk kepada sirah nabawiyah Rasulullah Muhammad SAW, maka beliau pun pernah melakukan sebuah pengkaderan gitu kan. Yang dimana di dalam pengkaderan itu beliau adalah orang yang berperan sebagai pengkader. Dialah ujung tombak utama dalam proses pengkaderan itu. Nah, materi yang disampaikan ketika pengkaderan yaitu materi tentang risalah Islam atau syariat Islam yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, objek dari pengkaderan itu adalah orang-orang yang masuk Islam ketika masa beliau hingga mereka wafat dalam keadaan Islam gitu kan. Nah, mereka lah yang disebut oleh para ulama sebagai as-sahabat, yaitu para sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang yang membantu dalam menjalankan misi Islam untuk disampaikan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, atau kita bisa menyebutnya sebagai para sahabat itu sebagai kader pendakwah gitu kan, kader dakwah. Karena pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh mereka adalah mendakwahkan ajaran Islam yang pernah dilakukan oleh Rasulullah atau yang pernah diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Nah, selanjutnya adalah materi pengkaderan gitu kan. Jika kita ingin menggali bagaimana pengkaderan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka kita bisa melihatnya dari perjalanan dakwah beliau gitu kan, dari fase Mekah hingga fase Madinah gitu kan. Nah, kalau kita dilihat atau kita mau melihat dari sisi materi pengkaderan, maka kita dapat melihat bahwa ketika fase Mekah atau ketika beliau di Mekah, berada di Mekah, beliau lebih menekankan mengenai tentang akidah dan pondasi keimanan gitu kan. Kenapa beliau lebih menekankan akidah dan pondasi keimanan? Karena pondasi keimanan dan akidah adalah sebuah landasan gitu kan, landasan kehidupan sehari-hari ketika masa itu gitu kan. Karena setiap amal yang tidak dibangun
di atas prinsip keimanan, maka ia tidak akan memiliki faedah dan hanya menjadi kesia-siaan yang belaka gitu kan. Jadi ketika masa fase Madinah itu Rasulullah lebih menekankan mengenai akidah dan pondasi keimanan gitu kan. Nah, setelah fase Mekah ada yang dinamanya fase Madinah, yang dimana beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, pada fase Madinah maka materi pun berubah gitu kan. Yang asalnya ketika di Mekah beliau lebih menekankan mengenai akidah dan pondasi keimanan, tapi ketika di Mekah beliau lebih menekankan mengenai syariat Islam, yang dimana aspek-aspek dari syariat Islam itu yang pertama mengenai ibadah, kemudian muamalah, pemerintahan, ekonomi, adab, akhlak, kemudian kesehatan dan lain-lain. Nah, beliau pun lebih menekankan mengenai yaitu syariat Islam gitu kan. Tapi beliau pun tidak melakukan ajaran, tidak pernah melupakan ajaran-ajaran atau materi-materi pengkaderan yang telah disampaikan ketika fase Mekah gitu kan. Jadi intinya materi pengkaderan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ada dua gitu kan. Yang pertama mengenai akidah dan pondasi keimanan, kemudian yang kedua mengenai syariat Islam gitu kan. Nah, kedua materi itulah yang Rasulullah SAW ditekankan, disampaikan, dan hingga akhirnya tersampaikan kepada kita gitu kan, sebagai umat yang hidupnya tidak sejaman dengan Rasulullah SAW. Tentang thoriqah pengkaderan. Di sini itu adalah cara Nabi mengkader para sahabatnya. Yang pertama langsung memberikan contoh. Maksudnya apa? Itu ketika Rasulullah akan memberi ilmu, misalkan tentang bacaan-bacaan sholat atau tata cara lainnya. Nah, di situ Rasulullah langsung menjadi imam dan para sahabat itu melihat cara Rasul dalam bersolatnya, sehingga mudah dapat dimengerti oleh para sahabatnya. Yang kedua ada memberikan materi secara bertahap. Kenapa bertahap? Karena dalam proses pengkaderan materi Islam itu tidak bisa disampaikan dalam satu waktu, tetapi secara bertahap, dan ini disebut dengan tahapan penerapan syariat. Lalu yang ketiga, memberikan pengarahan secara mendalam. Kenapa harus secara mendalam? Karena Rasulullah ingin merasakan pengaruh dari para sahabat ketika Rasulullah itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada mengevaluasi amalan atau pekerjaan. Di sisi lain, Rasulullah itu memberikan pelajaran seperti untuk muhasabah diri dari para sahabatnya. Tidak hanya muhasabah diri, ada juga evaluasi dari amalan-amalan yang Rasul pernah ajarkan. Jika bertentangan dengan apa yang Rasul ajarkan, maka akan dievaluasi. Dan yang terakhir ada pendelegasian tugas-tugas khusus. Nah, di situ para sahabat diberikan delegasi-delegasi khusus dari Rasulullah karena Rasulullah tidak bisa mengkontrol penduduk-penduduk di luar Madinah pada saat itu. Ada para sahabat yang didelegasikan sebagai mata-mata dalam peperangan, terus ada pemegang bendera kepemimpinan, ada juga yang terakhir mandat di dalam pemerintahan pusatnya Rasulullah pada saat itu. Jadi saat mengkader para sahabat-sahabatnya, Rasulullah selalu memperhatikan beberapa aspek, yaitu memperhatikan psikologisnya, kemudian latar belakang, kemudian juga memperhatikan situasi dan kondisi para sahabat-sahabat yang akan dikader. Kemudian ada beberapa cara Rasulullah saat mengkader para sahabat-sahabat, yaitu yang pertama memberikan reward atau penghargaan kepada para sahabat yang berhasil dalam menjalankan tugas. Kemudian para sahabat yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam merealisasikan ajaran Islam. Tidak lupa juga Rasulullah memberikan punishment
kepada para sahabat yang melakukan pelanggaran dalam saat berjihad dan lain-lain. Yang kedua, Rasulullah akan memberikan perhatian yang dalam kepada para sahabat dimanapun berada dan memanjatkan doa-doa mustajab bagi para kader-kader. Yang ketiga, Rasulullah akan menampakkan keburukan dari para sahabat agar tidak ditiru oleh sahabat lainnya. Tapi kadangkala juga Rasulullah akan menyembunyikan atau menutupi keburukan seseorang demi kemaslahatan bersama. Selanjutnya, para sahabat tampil sebagai manusia yang siap berkorban jiwa raga dan perindu syahid di jalan Allah. Dalam peperangan ini Rasulullah mengangkat Ja'ij bin Harithah sebagai panglima seraya berpesan, jika Ja'ij gugur, maka Ja'far yang mengambil alih. Jika Ja'far gugur, maka Ibnu Rawahah yang mengambil alih. Mereka berangkat dengan 3.000 pejuang syahid. Dan mereka mendapat informasi bahwa Kaisar Heraklius membawa 100.000 prajurit dan ditambah lagi dengan 100.000 prajurit. Pada saat itu, salah seorang sahabat Rasul mengusulkan untuk meminta bantuan kepada mujahidin. Sahabat Abdullah bin Rawahah menolak dan memberikan semangat bahwa yang kita cari hanyalah syahadah, gugur di medan perang di jalan Allah. Kita itu berjuang bukan karena jumlah pasukan atau kekuatan, tapi kita berjuang untuk agama Allah. Ada salah satu dari 2 kebaikan, yaitu kemenangan atau syahid, gugur di jalan Allah. Selanjutnya, para sahabat tampil sebagai manusia yang jauh dari cinta dunia. Para sahabat memiliki hati yang sangat terikat pada akhirat. Mereka tidak memikirkan duniawinya. Mereka melakukan hal duniawi bukan semata-mata untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya, tetapi untuk membantu kaum muslim dan muslimin yang ada di dunia. Mereka hanya peduli tentang berjihad, beribadah, dan berdakwah tanpa memikirkan kekayaan yang mereka punya. Materi yang selanjutnya, para sahabat adalah kader. Yang pertama, para sahabat adalah kader dalam menguasai ilmu syariah. Dalam proses kaderisasi Rasulullah, ilmu merupakan hal yang terpenting, di mana ilmu yang dimaksud di sini ialah ilmu syariah atau ilmu yang berasal dari wahyu ilahi. Aktivitas Rasulullah dalam menyampaikannya sudah beliau laksanakan sejak dakwah di Mekah melalui rumah Darul Arqam. Di tempat ini, beliau menyampaikan syariat Islam secara sembunyi-sembunyi dan bertahap untuk kemudian diamalkan oleh para sahabat. Selain menyampaikan syariat Islam di Mekah, Rasulullah pun menyampaikan syariat Islam di Madinah. Nah, ketika di Madinah, komunitas pegiat ilmu secara khusus Rasulullah sediakan untuk orang-orang yang benar-benar mewakafkan dirinya untuk spesialisasi dalam kelompok sahabat yang bernama Ashab As-Suffah, di mana Rasulullah memiliki perhatian yang sangat tinggi untuk kelompok ini. Nah, dari madrasah inilah Rasulullah memiliki kader-kader penghafal Al-Quran, penghafal hadis, sekaligus kader-kader yang memiliki kemampuan di bidang tulis-menulis. Dari aktivitas keilmuan yang menonjol, menghantarkan penghuninya sebagai para ahli ilmu di kalangan sahabat dan juga sangat disegani. Seperti contohnya itu ada Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menghafal Al-Quran dan meriwayatkan sekitar 5.347 hadis-hadis. Untuk contoh selanjutnya itu ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau terkenal dalam pakar bidang tafsir Al-Quran. Mereka yang dibina di majelis Rasulullah ini, selain menimba ilmu secara intens, mereka juga menimba ilmu secara langsung. Mereka melihat bagaimana saat Nabi menyelesaikan problematika keumatannya. Nah, untuk bahasan yang kedua ada para sahabat adalah generasi pemilik akhlak mulia. Hasil dari pengkaderan lainnya yaitu adalah mengubah masyarakat Arab yang awalnya jahiliyah dan jauh dari akhlak yang mulia menjadi manusia-manusia agung tanpa batas. Salah satu akhlak mulia pada masa Nabi yaitu adalah itsar, di mana itsar sendiri memiliki arti mendahulukan
mendahulukan sesama muslim meski diri sendiri sedang membutuhkannya. Nah, salah satu contoh ihsan di masa sahabat adalah ketika Nabi dan para sahabat muhajirin Mekah hijrah ke Madinah. Penduduk muslim Madinah yang dinamakan kaum Ansor itu menerima kedatangan beliau dan saudara-saudara sesama muslimnya semua dengan penuh perhatian, bangga, penghormatan, lemah lembut, dan kasih sayang. Mereka memberikan apa yang mereka miliki, menjamu, membantu merintis kehidupan baru di kota, dan lain-lain. Meskipun sesungguhnya itu mereka sendiri, ya kaum Ansor sendiri itu membutuhkannya. Nah, hasil pengkaderan lainnya tentu masih banyak, namun ada beberapa tambahan secara garis besarnya, yaitu diantaranya para sahabat adalah generasi yang bersemangat dalam beribadah kepada Allah, dan yang keduanya itu para sahabat juga sebagai generasi yang menjaga betul syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Yang ketiga, dalam berdakwah mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengenal lelah, dan untuk seterusnya mereka adalah generasi yang memiliki kecerdasan dalam memimpin umat, menjalankan roda pemerintahan, dan menegakkannya di tengah-tengah masyarakat.